Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Berjumpa lagi di jam JPK Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 yang mau kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama berawal dari latar belakang dari firman Tuhan ini, yaitu ancaman kepada pemberita Injil, terlebih Petrus dan Yohanes. Ada ancaman dari orang-orang, yaitu para pemimpin-pemimpin Yahudi, para tua-tua ahli-ahli Taurat, dan juga para imam-imam, kepala pegawai, serta orang-orang Saduki yang merasa terganggu atas pemberitaan daripada Petrus dan Yohanes tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kepada orang-orang. Dan semakin banyaknya orang-orang percaya. Dikatakan dalam pasal 4 ayat 4, menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki percaya akan pemberitaan Injil. Maka mereka merasa terganggu, yaitu para imam serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, merasa terganggu atas pemberitaan Injil itu, sehingga mereka mengadakan sidang menangkap Yohanes dan Petrus. Itulah ancaman kepada Petrus dan Yohanes yang memberitakan Injil tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus mempunyai ancaman. Banyak kita lihat ancaman-ancaman sebagai pengikut Kristus di daerah-daerah kota juga, di mana dalam mendirikan gereja mereka tidak bisa bernyanyi, mereka diusir, mereka tidak mempunyai suatu kebebasan untuk beribadah. Banyak yang kita lihat ancaman-ancaman juga dari orang-orang yang intoleran, yang tidak ada toleransi sama sekali. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan, mungkin kita merasa takut akan ancaman-ancaman itu. Sampai sekarang juga kita mungkin merasakan ada ancaman-ancaman itu yang datang untuk mengancam kita, mengancam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, sebagai orang percaya yang memberitakan Injil, percayalah, dan ketika mereka berdiskusi, memberitahukan itu kepada teman-teman mereka, yaitu Yohanes dan Petrus memberitahukan kepada teman-teman mereka sebagai pemberita Injil, mereka ketakutan. Tetapi rasa ketakutan itu yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan itu. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan atas apa yang kita hadapi. Seperti yang dilakukan oleh para pemberita Injil ini dalam firman Tuhan ini. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dengan berdoa, kita mendapatkan urapan Roh Kudus yang menguatkan kita. Oleh sebab itu, kuasa doa, sangat besar kuasa doa, bila dengan yakin didoakan, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 5 itu.
bahwa kita harus berdoa dengan yakin kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan atas apa yang kita hadapi. Apakah kita berdoa Bapak Ibu atas apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini? Berdoa menyerahkan kepada Tuhan? Dan apa doa kita? Apakah doa kita itu adalah doa yaitu memohon pertolongan kepada Tuhan atau doa kesombongan? Apakah doa kita yakini kepada Tuhan? Ada orang mungkin berdoa tidak yakin akan doanya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang diurapi Tuhan, kita harus dengan yakin berdoa kepada Tuhan. Kita harus dengan yakin serahkan dalam doa, komunikasi kita kepada Tuhan. Mungkin saja kita berdoa pun tidak pernah. Mungkin berdoa makan, berdoa tidur, berdoa bangun, doa menyerahkan kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan atas apa yang kita hadapi dalam hidup ini, tetapi dengan yakin penuh atas doa kita. Dan yang ketiga, ketika mereka berdoa dengan yakin, ketika Roh Kudus datang kepada mereka, maka mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atas ketakutan yang mungkin yang kita hadapi dalam kehidupan ini, atas ancaman itu, ketika kita berdoa, maka firman Tuhan dapat dengan berani kita beritakan, karena kita sudah dikuatkan oleh Roh Kudus. Marilah kita Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima urapan Roh Kudus agar kita semakin dikuatkan untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani, dan kita tidak takut lagi atas apa yang kita hadapi dalam dunia ini. Kita berani. Oleh sebab itu, yakinkanlah dirimu berdoa kepada Tuhan jika ada ancaman, dan ingatlah, maka kita akan berani memberitakan firman Tuhan. Siap sedialah selalu berani memberitakan firman Tuhan, kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh berakar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas bagi kita.